Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, semoga pagi hari ini semuanya dalam kondisi sehat ya. Baik, semangat, sehat semua gitu. Anak-anakku, hari ini alhamdulillah kita masuk ke pembelajaran kedua. Kita masuk di subtema 3 ya, dan di tema 2 gitu. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini apa anak-anak, bahwasanya nanti harapan guru setelah anak-anak memahami materi ini, anak bisa menjelaskan bagaimana mewujudkan persatuan bangsa Indonesia itu dengan baik. Jadi itu harapannya Bu Guru. Yang selanjutnya, anak-anak nanti diharapkan juga bisa menampilkan tari kreasi daerah itu dengan baik. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, sekarang kita masuk ke belajar ya. Mewujudkan persatuan bangsa Indonesia. Anak-anak tentu sudah seringkali kita bahas ya tentang sejarah perjuangan para pahlawan kita ya. Jadi nanti yang akan kita perjuangan kita untuk meraih kemerdekaan itu adalah salah satu kuncinya itu apa anak-anak? Para pejuang kita itu persatuan dan kesatuan itu adalah kunci pokoknya. Lah, dalam mewujudkan persatuan bangsa, kita kan sebagai generasi ya sekarang ya, dalam mewujudkan suatu persatuan bangsa, nanti kita akan bahas ya, ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama itu apa anak-anak, bagaimanakah kita bisa mewujudkan semangat itu persatuan dan kesatuan bangsa di era sekarang ini. Selanjutnya adalah anak-anak juga bisa mewujudkan persatuan dalam keragaman masyarakat Indonesia itu ya. Baik, tadi kita sudah akan membahas tentang upaya keteladanan semangat persatuan dan kesatuan para pahlawan anak-anak. Jadi kalau tadi kita menyikapi sedikit sejarah perjuangan bangsa kita yang sungguh luar biasa sekali ya. Kuncinya hanya satu, persatuan dan kesatuan. Lah, kalau sekarang kita kan sudah tidak perang lagi. Jadi, yang harus kita teladani sebagai generasi muda, anak-anak kan sebagai generasi penerus bangsa. Apa toh yang harus bisa diteladani anak-anak agar persatuan dan kesatuan ini selalu terwujud? Yang pertama apa anak-anak yang anak-anak lakukan? Benar, tidak membeda-bedakan suku, ras, ataupun agama dalam bergaul. Jadi ketika anak-anak itu kok bermain, ada teman kita yang kebetulan dari daerah Papua atau Irian Jaya atau Sulawesi ataupun dari beda provinsi dengan kita, pasti akan ada berbeda fisiknya, bentuk rambutnya seperti, maka kita tidak boleh membeda-bedakan seperti itu ya. Nah, ini kamu orang Jawa sama orang Sumatera beda ya, nggak boleh seperti itu anak-anak. Maka kita harus apa? Bersatu. Ketika kita belajar, kita juga tidak boleh membeda-bedakan seperti itu. Membolo kalau kita bahasanya, nggak boleh ya. Aku pilih ini, nggak boleh. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan teman walaupun berbeda suku. Itu kuncinya. Kemudian apa anak-anak? Agama. Kita tahu pasti di masyarakat itu kan banyak sekali tetangga-tetangga kita yang berbeda agama dengan kita. Maka kuncinya ketika kita bermain itu adalah harus saling menghormati anak-anak. Kalau temennya mau ke gereja ya berarti silakan, nggak boleh usah ya, nggak boleh ya. Jadi seperti itu. Ketika temennya mau beribadah, maka kita harus saling menghormati. Itu nanti ketika kita bisa tidak membeda-bedakan teman, terus dalam hal beribadah juga tidak boleh seperti itu, maka persatuan dan kesatuan itu pasti akan kita jaga. Itu yang selanjutnya apa anak-anak? Saling menghargai, jelas tadi ya, harus saling menghormati. Satu teman dengan teman yang lain pasti akan berbeda pendapat, maka ketika kita kok mengeluarkan pendapat dan pendapat kita belum tentu diterima, maka kita harus menghargai pendapat orang lain, menghormati pendapat teman. Nah, ketika saling menghargai dan menghormati itu kita tanamkan, pasti rasa persatuan itu akan ada anak-anakku.
Apalagi anak-anak, peraturan. Jadi apapun keputusan peraturan yang sudah disepakati, maka kita harus apa? Mematuhinya. Nggak boleh dilanggar. Kalau dalam musyawarah sudah ditemukan kata mufakat, sudah ada kata kebersamaan, ya sudah, peraturan yang berjalan harus kita lakukan, nggak boleh apa? Dilanggar gitu ya. Itu tadi. Apalagi belajar, jelas anak-anak itu adalah apa, generasi, maka belajar itu harus dengan sungguh-sungguh. Apalagi anak-anak kan penerus bangsa, besok harus belajarnya harus bersungguh-sungguh. Nah, kalian kan akan menjadi pemimpin besok negara. Nah itu ya. Baik, itu lanjutnya adalah mencintai budaya bangsa Indonesia. Indonesia itu terdiri dari Sabang sampai Merauke anak-anak. Budayanya banyak sekali. Kita harus apa? Mencintainya. Harus mencintai budaya bangsa Indonesia. Itu. Apa yang akan kita bahas selanjutnya yaitu apa anak-anak? Iya, betul, bagaimanakah kita mewujudkan persatuan dan keberagaman masyarakat? Anak-anak tentu tahu ya, kalau kita persatuan, kuncinya hanya satu anak-anak. Ketika kita ingin mewujudkan persatuan dan keragaman masyarakat, satu kunci, ini harus dipegang anak-anak. Apa anak-anak? Persatuan dalam keberagaman itu tercermin di dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itu harus kita tanamkan pada diri kita. Apa anak-anak? Iya, ada lagi patah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Artinya Indonesia itu akan menjadi kukuh, anak-anak. Bangsa kita itu akan menjadi kukuh apabila kita bersatu. Sebaliknya, perpecahan itu akan terjadi manakala kita tidak pernah bersatu, saling mengejek, saling itu, maka akan terjadi suatu perpecahan. Kuncinya hanya di situ anak-anak, mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh saja, bermain dengan adik harus yang rukun, mengikuti kegiatan apa, kalau di sekolahan ada piket ya kita kerjakan. Itu adalah salah satu cara mewujudkan persatuan gitu ya. Oke, selanjutnya anak pernah ya, kemarin kita sudah belajar tari daerah kreasi Tunggala. Sekarang kita akan belajar tentang tari kreasi daerah berpasangan. Yang namanya berpasangan itu pasti apa anak-anak? Iya, yang namanya berpasangan itu pasti apa? Lebih dari satu. Kemarin sudah dijelaskan bisa putri semua ataupun putra semua. Yang akan guru bahas sedikit yaitu tentang bagaimana, nah itu ya, kita hal yang perlu diperhatikan ketika anak-anak itu menarikan suatu tari daerah dari berpasangan tadi ya. Jadi kalau berpasangan pasti lebih dari berapa? Lebih dari satu berpasangan, namanya juga sepasang gitu ya. Lah, apa yang harus perlu diperhatikan? Yang pertama adalah kedua penari harus dapat bekerja sama dengan baik. Jadi kalau penarinya hanya dua itu kok tariannya nggak sama, kan namanya nggak berpasangan ya. Jadi harus berpasangan, bekerja sama. Yang selanjutnya apa anak-anak adalah kedua penari harus apa? Harus memiliki pemahaman yang sama mengenai karya tari, podo, intinya sama itu ya. Selanjutnya adalah kedua penari harus dapat menghayati setiap gerakan yang diperagakan. Itu tadi adalah hal-hal yang harus diperhatikan anak-anak. Nanti anak-anak boleh mencoba di rumah ya, berpasangan dengan teman-temannya. Tuh, itu barangkali yang bisa Bu Guru sampaikan hari ini. Mohon maaf jika banyak salah dan hilang. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.